Kaisar Naga Part 32. Edisi yang ke-311 hingga 320. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Ekspresi semua orang dingin. Masalah ini menyangkut setiap kultivator di benua Jiutian. Sekalipun mereka tidak mau menerimanya, mereka tidak dapat mengubah situasi. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah menerimanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, era pertikaian hebat sesungguhnya akan segera datang. Siapapun yang mampu beradaptasi dengan semua ini sejak dini akan mampu menonjol, mendapatkan peluang dan keberuntungan terlebih dahulu, dan menjadi semakin kuat. Perahu terbang itu berlayar menuju Sekte Pedang Barat Daya, dan Huo Yunxiang segera pergi mencari Huo Qingtian yang sedang menyendiri. Masalah ini terlalu besar, kita harus membiarkan pemimpin Sekte Lama keluar untuk mendukungnya. Dengan adanya Patriark Lama, akan lebih mudah untuk menerapkan kebijakan apapun. Setelah Huo Yunxiang dan Huo Qingtian berdiskusi mendalam selama setengah jam, mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan sekte. Selama bertahun-tahun ini, Sekte Pedang Barat Daya tidak pernah mengadakan pertemuan tingkat tinggi seperti ini. Lin Shen dan Lin Ninger juga tinggal di Sekte Pedang Barat Daya. Lagi pula, sekarang mereka saling bergantung satu sama lain, mereka tidak perlu pergi kemana-mana untuk memberikan informasi. Mereka hanya perlu berkonsentrasi berlatih dan memanfaatkan setiap menit dan detik. Chu Hao dan Su Yue akan bergegas kembali ke wilayah Dongyuan untuk menyampaikan berita tersebut. Perjalanan dari wilayah timur ke wilayah Dongyuan sangatlah panjang. Huo Changyu mengambil alih pimpinan dan mengutus seseorang untuk secara pribadi mengemudikan kapal terbang itu untuk mengantar mereka pergi. Duar, duar, duar. Pada saat ini, lonceng sekte itu berbunyi 9 kali berturut-turut. Biasanya, lonceng raksasa akan dibunyikan 9 kali hanya jika menyangkut kelangsungan hidup sekte tersebut. Pada saat itu, semua tetua yang sedang menyendiri dan murid-murid dalam yang kuat mendengar 9 lonceng tersebut. Ekspresi mereka menjadi serius, dan mereka semua berjalan keluar halaman dan segera bergegas menuju ruang pertemuan. Sejumlah besar murid luar juga berlarian keluar dari tempat tinggal mereka, masing-masing dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka melihat ke arah pintu dalam, benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah bunyi bel yang ke-9. Sejak aku bergabung dengan sekte ini, aku belum pernah mendengar lonceng berbunyi 9 kali. Aku juga tidak. Semuanya, jangan berspekulasi. Jika ada perubahan, sekte pasti akan memberi tahu kita. Murid-murid luar ini berhenti berlatih dan mulai mengobrol satu sama lain. Di ruang rapat, Huo Yunxiang meminta Huo Qingtian duduk di kursi utama. Huo Qingtian tampak seperti lelaki tua biasa dengan janggut tidak rapi dan mata berawan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di tempat itu yang berani meremehkannya. Semua orang tahu bahwa pemimpin sekte lama masih memiliki kekuatan tempur tertinggi di wilayah timur. Pada hari kerja, Huo Qingtian menyerahkan semua urusan kepada Huo Yunxiang dan pada dasarnya tidak bertanya tentang urusan sekte. Kali ini, bahkan pemimpin sekte lama pun keluar. Anda dapat bayangkan betapa seriusnya masalah ini. Tak lama kemudian, para tetua dan pengikut penting sekte berdatangan satu demi satu. Totalnya ada 20 atau 30 orang, berkumpul di sekitar meja panjang, mata mereka memandang ke arah Huo Qingtian yang duduk di kursi utama. Ada kekaguman di mata mereka. Perkembangan Sekte Pedang Barat Daya selama bertahun-tahun benar-benar tidak dapat dipisahkan dari fondasi yang diletakkan oleh Huo Qingtian. Oleh karena itu, meskipun Huo Qingtian mundur ke belakang layar, dia masih memiliki prestise di sekte yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Kali ini, alasan aku memanggilmu ke sini adalah karena ada sesuatu yang penting yang ingin aku informasikan kepadamu. Huo Qingtian berkata dengan suara rendah, menekankan setiap kata, masalah ini sangat serius. Sekte kami bahkan bersedia membunyikan bel 9 kali. Selanjutnya, saya harap Anda akan siap secara mental dan tidak membuat keributan. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi terkejut. Apakah kamu serius? Mungkinkah masalah ini menyangkut hidup matinya sekte tersebut? Sumber energi spiritual di benua Jiutian kita telah tercemar. Mulai sekarang, selama kita terus berlatih, kita pasti akan terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang. Energi spiritual terlarang akan membawa risiko demonisasi, yang berarti bahwa kita masing-masing memiliki kemungkinan menjadi monster. Tatapan mata Huo Qingtian tampak serius,
Saat dia mengatakan hal ini, seluruh hadirin terkejut. Semua orang secara naluriah merasa tidak berdaya. Mereka berbalik untuk melihat orang lain, mencoba meredakan keterkejutan di hati mereka dengan cara ini. Master Sekte Tua, semua orang berisiko menjadi iblis. Apa artinya ini? Seorang tetua sekte dalam berkata dengan wajah pucat. 9 bel berbunyi. Sang Master Tua telah keluar. Jika semua pertanda digabung, tak seorang pun menganggap ini lelucon. Sumber energi spiritual murni juga akan memancarkan energi spiritual murni. Bahkan jika kita menyerapnya seumur hidup, tidak akan ada masalah. Namun jika sumber energi spiritual tercemar, energi spiritual normal akan disertai dengan energi spiritual terlarang. Jika energi spiritual terlarang diserap ke dalam badan, akan ada risiko menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, seseorang akan kehilangan kewarasannya sepenuhnya dan berubah menjadi monster tanpa kesadaran. Suara Huo Qingtian berat dan ekspresinya serius. Lebih serius dari sebelumnya. Tetapi, bagaimana kita mengidentifikasi risikonya? Seorang murid batin bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, tidak ada sarana identifikasi. Huo Yunxiang berkata dengan suara rendah, tapi, aku akan berkomunikasi dengan Zhongzhu sesegera mungkin dan mempelajari metode mereka. Zhongzhu, mungkinkah Zhongzhu juga, seorang tetua sekte dalam menghirup udara dingin? Ya, sebagai tempat dengan energi spiritual terkaya, Zhongzhu akan menjadi yang pertama menderita begitu sumber energi spiritual tercemar. Sejauh yang saya tahu, malam di Zhongzhu telah lama menjadi identik dengan tabu dan tidak menyenangkan. Praktisi manusia dan monster mereka telah hidup berdampingan selama beberapa tahun. Huo Yunxiang mengepalkan tangannya sedikit, begitu kita memperkenalkan beberapa metode deteksi dari Zhongzhu, kita seharusnya bisa melakukan deteksi. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk melewati masa ini. Begitu. Kata-kata itu terucap, semua orang merasa dalam bahaya. Tetapi ada pula beberapa orang tua yang keras kepala dan tidak setuju dengan perkataan tersebut. Guru tua, saya berbicara langsung dan tidak bertele-tele. Saya hanya ingin tahu, mengapa sumber energi spiritual yang mendominasi seluruh benua Jiutian untuk kultivasi begitu mudah tercemar. Saya telah mendengar tentang monster itu beberapa dekade yang lalu. Monster-monster itu jelas keluar dari jurang surgawi, jadi mengapa mereka berhubungan dengan energi spiritual terlarang? Seorang lelaki tua kurus dengan janggut kambing dan mengenakan jubah hijau longgar berdiri. Dia mengibaskan lengan bajunya, memperlihatkan sedikit sifat keras kepala dan kesombongan seorang sarjana. Penatua Wen, saya tidak bisa memberikan bukti atas hal-hal ini untuk saat ini. Huo Yunxiang berkata dengan tenang, tetapi fakta pada akhirnya akan membuktikan apa yang aku katakan. Master Sekte, bolehkah saya bertanya di mana faktanya? Penatua Wen meniup jenggotnya dan meneruskan perdebatan. Saat malam tiba, semuanya akan menjadi terang. Huo Yunxiang menatap ke langit. Saat itu sudah tengah hari, jadi masih ada cukup waktu untuk bersiap. Sampaikan perintahku, kerahkan semua master pola roh di sekte untuk mulai mengukir pola pengusiran setan, padukan pola-pola ini ke lilin, lalu bantu dengan energi spiritual untuk membuat lilin pengusiran setan. Begitu malam tiba, lilin pengusiran setan ini dapat membantu kita menekan kejahatan dan keanehan. Penatua Wu, bawa beberapa orang dan beritahu sekte lain satu persatu. Terserah mereka mau percaya atau tidak. Apakah kita melakukannya atau tidak, terserah kita. Sampaikan perintah kepada semua murid, 2 orang dalam satu ruangan, saling mengawasi, dan tunggu hingga malam tiba. Begitu lawan menunjukkan tanda-tanda demonisasi, segera ambil tindakan untuk membunuhnya. Pada saat ini, Huo Yunxiang menampilkan kemampuan hebat seorang master sekte. Perintah dikeluarkan satu demi satu dengan penuh semangat dan semangat. Setengah hari lagi, malam aneh pertama akan datang. Lin Shen dan Lin Ninger duduk di halaman, menatap langit. Huo Yunxiang dan Huo Qingtian akan mengurus urusan sekte pedang barat daya, jadi aku tidak perlu melakukan apapun. Menyenangkan juga untuk minum teh di halaman, menyaksikan matahari terbenam, dan menunggu dengan tenang datangnya malam. Saat ini, matahari yang terik sudah menggantung di sebelah barat. Matahari terbenam, memancarkan sinar keemasan terakhirnya ke bumi. Xiao Shen, katakan padaku, jalan kultivasi itu penuh dengan bahaya, mengapa kita masih harus berlatih? Lin Ninger tiba-tiba berkata, dulu,
Makna dari latihan keras kita adalah kita tidak ingin diganggu oleh orang lain, jadi apa sekarang? Apakah karena kita ingin menjadi agung dan berkuasa suatu hari nanti, dan menguasai semua makhluk hidup? Tidak, aku berlatih bukan untuk pamer. Lin Sen sedang mengunyah sehelai rumput. Lin Ninger bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu berlatih? Jadi mulai sekarang tidak ada lagi yang berani pamer di hadapanku. Lin Sen berbicara kata demi kata. Lin Ninger tertegun sejenak, lalu tersenyum, sedangkan aku tidak punya ambisi sebesar itu. Aku hanya ingin menjadi ahli dalam ilmu pedang, dan kemudian, melindungimu dengan baik. Kakak pasti akan menjadi kaisar pedang. Lin Sen tersenyum. Kalian berdua, aku di sini untuk mengantarkan lilin pengusiran setan. Pada saat ini, seorang murid sekte dalam datang dari luar halaman dan menyerahkan beberapa lilin. Pola spiritual pada lilin pengusiran setan ini sangat ceroboh. Mungkin karena waktunya terbatas dan tidak sempat mengukirnya secara detail. Menurut Lin Tianming, begitu mereka meninggalkan tanah suci, malam yang sesungguhnya akan datang. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di malam yang gelap itu. Kata demonisasi bagaikan belenggu berat yang membuat orang merasa takut. Sebelum pergi, sang murid berbalik dan bertanya, tak dapat menahan diri, kalian berdua, apakah malam benar-benar membawa keanehan dan nasib buruk? Dia menggertakkan giginya sedikit, tampak enggan. Lin Sen sangat memahami emosinya. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup berdampingan dengan keanehan. Tidak ada seorang pun yang ingin mengambil risiko berubah menjadi monster kapanpun selama kultivasinya. Namun, mengingat lingkungannya, siapa yang dapat melarikan diri? Ya, Lin Sen menghela napas, jaga dirimu baik-baik. Murid batin itu menundukkan kepalanya, ekspresinya sedikit muram. Dan begitu saja, dia keluar. Pelataran kembali sunyi. Malam pertama semakin dekat, pasti ada jalan. Lin Sen berbicara perlahan, tidak tahu apakah dia sedang menghibur Lin Ninger atau menghibur dirinya sendiri. Saat sinar terakhir matahari terbenam menghilang, seluruh dunia menjadi gelap. Kali ini kegelapan itu bagai air pasang yang menelan bumi. Tiba-tiba semua kebisingan dan kesibukan menghilang, seakan-akan seseorang telah memasuki dunia lain. Di dalam kegelapan itu, tampak banyak sekali monster yang mengintai, siap menerkam kapan saja dan di mana saja. Setiap kali malam tiba, itu adalah dunia energi spiritual terlarang, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengamuk di mana-mana. Lin Sen memperhatikan bahwa angin dingin bertiup dari kejauhan, membuat punggungnya terasa dingin. Malam ini sungguh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lin Ninger mengangkat kepalanya dan memegang dagunya dengan kedua tangan, matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu. Lin Sen menjentikkan jarinya, dan energi spiritual berubah menjadi api, menyalakan lilin pengusir kejahatan. Lilin pengusir setan memancarkan cahaya redup, menerangi halaman. Kegelapan itu, bagaikan binatang buas yang takut pada obor, mundur dengan cepat. Segala yang ada di depan mataku sungguh aneh. Kegelapan akhirnya menyelimuti wilayah timur. Aku ingin tahu seperti apa 3 wilayah lainnya sekarang. Lin Sen mengalihkan pandangannya, ekspresinya normal. Malam itu segelap tinta, dan ada sesuatu yang tidak biasa di mana-mana. Dentuman, dentum, dentum. Pada saat ini, terdengar serangkaian ketukan cepat di pintu di luar halaman. Siapa ini? Lin Sen perlahan mengangkat alisnya. Mungkinkah ada monster yang datang ke pintunya? Saat malam tiba, energi spiritual terlarang merajalela. Ada kemungkinan beberapa murid yang berkemauan lemah akan terkontaminasi, tidak mampu mengendalikan kesadarannya sendiri, dan berubah menjadi monster. Itu aku. Sebuah suara aneh datang dari luar. Xiao Shen, apakah kamu ingin membuka pintu dan melihatnya? Secercah rasa geli terpancar di mata indah Lin Ninger. Mereka berdua sangat kuat, dan mereka tidak takut bahkan jika beberapa murid mereka benar-benar berubah menjadi monster. Makhluk yang bisa mendatangi kita di malam hari kemungkinan besar adalah monster. Aku benar-benar ingin tahu jenis monster apa saja yang ada. Penampilan para prajurit fisik, pembudidaya pedang, dan ahli binatang yang cacat seharusnya berbeda, bukan? Lin Ninger berkata, dengan senyum tak sadar terbentuk di sudut mulutnya. Dia sebenarnya sangat tertarik dengan ini. Kakak, kenapa kamu begitu tertarik dengan monster? Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bagi kita mengalami kegelapan. Lin Ninger terkikik,
tampak agak penuh harap. Baiklah, karena kamu ingin melihatnya, aku akan membukakan pintunya. Lin Sen mengusap alisnya tanpa daya, lalu berdiri, memegang lilin untuk mengusir roh jahat dan berjalan menuju gerbang halaman. Harus kukatakan, monster ini cukup berbakat. Gerbang halamannya ada di sana, tapi mereka tidak mendobrak masuk, tetapi malah mengetuk pintu. Pintunya terbuka. Di luar pintu berdiri seorang pemuda sekuat lembu. Dia mengenakan jubah seorang pengikut sekte dalam dan keringat menetes dari dahinya. Apakah ada yang salah? Lin Sen mengangkat lilin pengusir kejahatan sambil tersenyum. Tidak, jangan arahkan cahaya ini padaku, terlalu menyilaukan. Pemuda itu mundur selangkah, melindungi matanya dengan lengannya, dan berkata dengan suara teredam. Memu kau, Lin Sen meliriknya. Cahaya lilin pengusir setan ini sangat redup, hanya menerangi area sekitar 2 atau 3 meter saja. Tampaknya pemuda ini tidak dapat mengendalikan energi spiritual terlarangnya dan akan menjadi iblis. Ya, itu jauh lebih nyaman. Ketika pemuda itu melihat Lin Sen mengambil lilin pengusir setan, dia menyeka keringat di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, aku datang ke sini kali ini tanpa alasan lain selain untuk bertanya kepadamu apa rahasia promosimu ke nomor 1 di daftar Tianjiao. Bisakah kamu mengajariku?" Sambil berkata demikian, pemuda itu pun berinisiatif berjalan masuk ke dalam halaman. Bau busuk tercium ke arahnya, dan Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Akan tetapi, pemuda itu seolah tidak menyadarinya dan hanya menyeka keringatnya seolah-olah kepanasan, membasahi seluruh jubahnya dan menyebabkan air terus mengalir ke tanah. Adapun wajah itu, ia mulai menjadi sedikit terdistorsi. Dentur, tulang-tulang pemuda itu mengeluarkan suara renyah, badannya mulai tumbuh lebih tinggi, fitur wajahnya menjadi menonjol, dan 2 tanduk tumbuh di kepalanya. Tetapi dia tampaknya tidak menyadari semua ini sama sekali. Dia melangkah maju dan duduk di bangku batu. Di depannya, Lin Ninger memegang dagunya, menatapnya dengan serius. "Mengapa kamu menatapku?" Pemuda itu sedikit tidak senang dan menggeram dengan suara rendah, "Apakah ada sesuatu di wajahku?" Emosinya tampaknya siap meledak kapan saja dan di mana saja. "Tidak, tapi dia punya tanduk, dan tanduknya sangat jelek." Lin Ninger berkata dengan serius. "Omong kosong." Pemuda itu mensibir, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di sekujur badannya. Anehnya, keringat di sekujur badannya tak kunjung kering, bahkan jalan yang dilaluinya pun menjadi basah. Engah, badan pemuda itu kembali membengkak, langsung merobek pakaiannya. Kulitnya berubah abu-abu, halus dan keras. Ini bukan lagi kulit manusia, tetapi kulit binatang. Tanduk di kepalanya menjadi lebih tajam dan lebih bengkok. "Kakak, aku penasaran banget, kenapa kamu bisa sekuat itu?" Wajah pemuda itu berubah total, berubah menjadi kepala banteng besar. "Kenapa? Aku sangat lemah. Aku bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat 10 besar di sekte dalam. Saudaraku, aku benar-benar iri padamu." Ketika dia berbicara, suaranya teredam dan sangat aneh. "Kakak, ketika seorang kultivator biasa mengalami deformasi, kesadarannya akan menjadi sangat terdistorsi. Setiap orang memiliki obsesi yang berbeda, dan obsesi ini akan menjadi semakin kuat setelah mereka berubah menjadi monster." Lin Sen berkata dengan lembut, sama seperti dia, sebelum dia cacat, obsesi terbesarnya seharusnya menjadi lebih kuat. "Alasan mengapa dia datang kepadaku mungkin karena akulah tujuan yang selalu ingin dia kejar." "Raungan, kakak senior, mengapa kamu begitu kuat? Apa yang membuatmu begitu kuat?" Dengan raungan seekor banteng, pemuda itu langsung berubah wujud menjadi sesosok monster berkepala banteng dan berbadan manusia. Tingginya lebih dari 3 meter, sekujur badannya berkulit kelabu, dan berotot kekar bagai batu karang, dengan kekuatan yang amat dahsyat. Ledakan, pemuda itu sudah kehilangan akal sehatnya, dan bergegas menuju Lin Sen dengan ganas, bunuh kamu, dan aku akan menjadi nomor 1 dalam daftar orang jenius." Dan alasan mengapa dia menjadi seperti ini mungkin karena binatang hantu miliknya adalah seekor kerbau. Setelah Lin Sen selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meninju dengan kekuatan yang mengerikan. Pukulan ini mengenai tepat di wajah pemuda itu, menghancurkan wajah banteng itu hingga berkeping-keping. Darah tiba-tiba menyembur keluar. Monster itu mundur beberapa langkah dan terjatuh terlentang. Dia tidak kuat, hanya di level kelima alam roh surgawi.
Bahkan jika dia berubah menjadi monster di bawah godaan energi spiritual terlarang, kekuatannya tidak sekuat itu. Yang paling mengerikan adalah, orang-orang kuat dengan kekuatan yang berlebihan. Jika mereka berubah menjadi monster, saya khawatir mereka akan memicu gelombang besar. Lin Sen mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan mendesah, saya harap saya bisa menghabiskan malam ini dengan aman. Tepat saat dia selesai bicara, terdengarlah raungan binatang buas di sekte itu. Ini jelas bukan suara yang dihasilkan oleh binatang khayalan atau binatang iblis. Dalam gemuruhnya, ada banyak penindasan dan keengganan. Orang lain telah berubah menjadi iblis. Lin Sen menyipitkan matanya, dan dilihat dari suaranya, dia orang yang kuat. Era yang aneh telah tiba seperti ini. Lin Ninger tiba-tiba merasakan angin agak dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkus pakaiannya dengan erat dan berkata, Xiao Shen, kembalilah tidur. Monster-monster lemah ini hanyalah permulaan. Di masa depan, kita hanya akan menghadapi lebih banyak monster aneh. Dengan itu, Lin Ninger kembali ke kamar. Lin Sen mengambil secangkir teh, menyesapnya, dan tampak tenang. Dia menutup pintu halaman dan meletakkan 2 lilin pengusir setan di atas meja batu di halaman dan di depan pintu kamar saudara perempuannya. Terdengar suara gemuruh dan geraman terus-menerus di telingaku. Terdengar pula suara samar-samar pertarungan dengan ledakan energi spiritual. Berbagai lampu berkelap-kelip dan berwarna-warni, tetapi segera ditelan oleh kegelapan lagi. Malam pun berlalu begitu saja. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama kembali menyinari bumi, kegelapan pun surut bagai air pasang. Segala sesuatu hidup kembali. Lin Sen berdiri dan berjalan keluar halaman, berjalan di dalam sekte. Pemandangan di hadapannya membuat pupil matanya sedikit mengecil. Dia mengira malam pertama yang gelap akan begitu pekat, tapi dia tidak menyangka akan seseram ini. Di dalam gerbang dalam, ada banyak mayat monster tergeletak di tanah. Bahkan lorong-lorongnya pun dipenuhi darah hijau dan hitam. Monster-monster ini memiliki berbagai macam penampilan, yang membuat orang merasa mual setelah melihatnya. Beberapa murid berjalan keluar dari halaman dengan takut-takut. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengerut hebat karena tak percaya. Kakak senior Wu, bukankah ini suster junior Qi? Tadi malam, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, saudara mudaku berubah menjadi monster. Semua murid berbicara serempak. Mereka tampak ketakutan, jelas sekali ketakutannya luar biasa. Di mana Anda pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Meskipun para tetua sekte telah menyampaikan masalah itu kemarin, banyak di antara mereka yang menganggapnya omong kosong. Sumber energi spiritualnya baik, bagaimana mungkin bisa tercemar? Kami para praktisi tampaknya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba kami berubah menjadi monster. Berhenti bercanda, bahkan ada beberapa murid yang tidak menyalakan lilin untuk mengusir roh jahat. Setelah semalam suntuk ketakutan dan kegelisahan, pemandangan di hadapan mereka membuat mereka benar-benar pingsan. Tidak semuanya bohong. Jika Anda tidak dapat menahan godaan energi spiritual terlarang, Anda akan benar-benar menjadi iblis. Ketika kegelapan turun tadi malam, aku menyadari banyak suara aneh berbisik di telingaku, menggoda jiwaku, membuatku perlahan membuka hatiku dan memeluk energi spiritual terlarang. Itu mengerikan. Wajah seorang murid menjadi pucat dan bahkan suaranya bergetar. Saya segera menyalakan lilin pengusir setan, dan kemudian saya merasa lebih baik. Jika saya tidak bisa mengendalikan diri, apakah saya akan menjadi seperti mereka? Ya, seorang tetua sekte dalam datang dengan wajah pucat dan dia terluka. Tadi malam, sesepuh sekte dalam lainnya tiba-tiba berubah menjadi iblis, dan pertarungan sengit terjadi di antara kedua belah pihak. Meskipun dia membunuh monster itu, dia sendiri juga terluka parah. Diakui atau tidak, energi spiritual dalam badan kita telah terkontaminasi oleh hal-hal yang tabu dan tercemar. Yang dapat kita lakukan adalah melangkah maju selangkah demi selangkah setenang mungkin dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan godaan energi spiritual terlarang. Jika tidak, ketika kita berubah menjadi iblis, semua kerja keras kita akan sia-sia. Sang sesepuh menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Banyak murid sekali lagi menyadari keseriusan situasi. Lin Sen dan Lin Ninger berjalan di sekitar sekte dan menemukan bahwa setidaknya ada puluhan murid yang telah berubah menjadi iblis tadi malam. Ini tidak termasuk fakta bahwa beberapa monster dengan cepat melarikan diri ke dalam malam.
Sekte Pedang Barat Daya telah melakukan semua persiapan sebelumnya, tetapi masih menderita kerugian besar. Adapun sekte lain, Lin Sen tidak tahu, tapi, akhir ceritanya jelas lebih tragis. Belum terlambat untuk bangun. Pertama promosikan lilin pengusiran setan, lalu tunggu kabar dari Zhongsu. Adik laki-laki, ayahku memintamu untuk datang. Di ujung jalan, sesosok muncul. Dia mengenakan jubah putih yang berlumuran darah. Itu adalah Huo Changyu. Wajah Huo Changyu sedikit pucat, jelas terlihat kelelahan. Tadi malam, dia membunuh lebih dari selusin monster dengan tangannya sendiri. Itu tidak pernah berhenti. Huo Changyu memiliki seni pedang membunuh. Saat dia membunuh monster demi monster dengan tangannya sendiri, dia merasakan semacam kenikmatan. Paman Huo meneleponku. Lin Sen mengangkat alisnya lalu mengangguk. Oke. Dia menyadari bahwa Huo Yunxiang memintanya datang, itu pasti ada hubungannya dengan monster. Lin Sen dan Lin Ninger mengikuti Huo Changyu sampai ke istana tempat Huo Yunxiang tinggal. Di depan istana, ada genangan darah yang bau. Rupanya, seorang murid berubah menjadi setan tadi malam, tepat di sini. Pintu istana terbuka dan Huo Yunxiang berdiri di depan jendela, tampak jelas khawatir. Setelah melihat Lin Sen datang, dia segera berbalik dan berkata, Lin Sen, kemarin aku menghubungi seorang teman di Zhongzhou dan bertanya kepadanya tentang situasinya. Dia membalas suratku. Situasinya persis seperti yang kamu nilai sebelumnya. Huo Yunxiang berkata, mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Lin Sen. Lin Sen tidak ragu untuk membukanya dan melihatnya. Saudara Huo, saya tidak menyangka Anda akan menulis surat kepada saya hari ini. Saya pikir keempat alam itu sudah sama dengan Zhongzhou. Anda benar, sumber energi spiritual terkutuk ini telah tercemar 5 tahun yang lalu. Awalnya, beberapa monster muncul, tetapi kami tidak peduli. Kami pikir itu adalah monster dari daerah terlarang yang menyelinap keluar. Namun kemudian, ketika semakin banyak praktisi cacat muncul, kami mulai menyadari bahwa semuanya tidak sederhana. Di dinasti Yan Agung, kami mulai mengalokasikan banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk mempelajari prinsip-prinsip iblisisasi praktisi. Kami juga berinvestasi besar dalam mendirikan Akademi Tianxuan untuk menarik para jenius dari semua lapisan masyarakat. Sambil membina orang-orang yang lebih kuat, kami juga menyelidiki akar penyebabnya. Setelah 3 tahun penelitian, kami akhirnya mulai secara bertahap membangun seperangkat metode deteksi yang lengkap. Cermin pendeteksi roh ini, simpanlah dengan baik, biarkan praktisi melihat langsung ke dalam cermin pendeteksi roh, dan dia akan mendeteksi tingkat bahayanya saat ini. Saudara Huo, saya punya saran untuk Anda. Jika tingkat bahayanya sangat tinggi, jangan ragu sama sekali, bunuh saja. Begitu mereka dirasuki setan, kehancuran dan kerusakan yang ditimbulkan tidak akan terbayangkan. Saya tidak dapat menjamin keakuratan cermin pendeteksi roh. Itu perlu dikombinasikan dengan cara lain. Namun, cara lain terlalu rumit. Saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam surat itu. Jika Anda punya waktu, datanglah ke dinasti Yan Agung. Saya akan mengajari Anda cara mengidentifikasi praktisi yang akan mengalami cacat. Jalan surga itu cacat. Kita tidak punya jalan. Bagaimanapun juga, kita masih harus belajar hidup berdampingan dengan keanehan. Orang yang menandatangani surat itu adalah Li Mufeng dari dinasti Yan Agung. Lin Sen mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yunxiang. Li Mufeng adalah teman masa kecil dan teman bermainku. Karena bakatnya yang luar biasa, ia dipilih oleh orang-orang Zhongzhou dalam kompetisi Longmen. Selama bertahun-tahun, ia pertama kali memasuki perbatasan dan menjadi komandan garnisun. Kemudian, karena prestasi militernya yang luar biasa, ia dipindahkan ke kota kekaisaran dan menjadi anggota divisi penindasan iblis. Huo Yunxiang menjelaskan, divisi penindasan iblis adalah pasukan yang dibentuk khusus oleh dinasti Yan Agung untuk menghadapi monster dan binatang buas. Sudah ada selama ratusan tahun, tetapi pada saat itu, tanggung jawab utama divisi penindasan iblis adalah untuk menekan monster di area terlarang. Sekarang sumber energi spiritual telah tercemar, setiap kultivator memiliki risiko potensial untuk dirasuki iblis. Divisi penindasan iblis telah diberi kekuatan besar oleh Yang Mulia dan mulai mengawasi semua kultivator terdaftar di dalam dan luar seluruh kota kekaisaran. Siapapun yang berpotensi menjadi iblis akan langsung dibunuh. Kekuatan divisi penindasan iblis sungguh hebat. Lin Sen mendengar ini,
dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Tapi semua ini tidak penting. Paman Huo, di mana cermin roh itu sekarang? Lin Sen bertanya. Ini juga alasan mengapa aku memintamu datang. Huo Yunxiang mengeluarkan cermin perunggu dari cincin penyimpanannya. Cermin perunggu itu hanya seukuran telapak tangan, dan memiliki pegangan perunggu di bawahnya sehingga bisa dipegang. Biar aku coba dulu. Lin Sen mengambil cermin pendeteksi roh dan menatapnya. Saat berikutnya, Lin Sen merasakan kesadarannya langsung diserap ke dalamnya, dan sekelilingnya menjadi gelap gulita, tidak ada tanda-tanda tangannya di depannya. Dalam kegelapan, seakan-akan banyak sekali dewa jahat yang berbisik di telingaku, membuat segala macam suara padat dan aneh. Energi spiritual terlarang di badan Lin Sen mulai bergejolak. Berdengung, cermin pendeteksi roh itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang kuat, sangat terang dan menyilaukan. Ekspresi Huo Yunxiang dan Huo Changyu yang berdiri di samping tiba-tiba berubah. Putih berarti tidak ada potensi bahaya demonisasi, merah berarti bahaya ekstrim dan demonisasi dapat terjadi kapan saja. Mereka telah mencobanya sebelumnya, dan meskipun cermin pendeteksi roh itu memancarkan warna, tetapi warnanya hanya samar-samar. Masih jauh dari distorsi dan demonisasi. Tetapi begitu Lin Sen muncul, cahaya merah kuat muncul. Ini membuat mereka berdua merasa sedikit tidak percaya. Adik kecil, wajah Huo Changyu memucat dan suaranya sedikit serak. Tidak mungkin, Xiao Shen pasti baik-baik saja. Lin Ninger menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Pupil mata Huo Yunxiang berkontraksi hebat, dia jelas juga mengalami guncangan hebat. Setelah beberapa kali menarik napas, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serak, jangan cemas. Ujian cermin roh membutuhkan total 10 kali tarikan napas. Setelah 10 kali tarikan napas, barulah lihat hasilnya. Kesadaran Lin Sen berada dalam kegelapan, dan suara di telinganya menjadi semakin keras. Dia sedikit tidak sabaran, pupil matanya menjadi dingin, dan dia berteriak, diam, kamu bicara omong kosong, kapan kamu akan berhenti? Pada saat yang sama, Lin Sen mengangkat tangannya dan meninju langit. Patah. Kegelapan itu dihancurkan berkeping-keping olehnya. Kegelapan menghilang dan cahaya muncul kembali. Lin Sen kemudian menemukan bahwa kesadarannya telah terbenam dalam ruang ilusi tanpa dia ketahui kapan. Tak jauh dari situ, Tuntun dan Sang Resi Agung tengah berjongkok di sana, nampak tengah mempelajari sesuatu. Lin Sen, kamu datang di waktu yang tepat. Lihat, bukankah ini kristal hitam yang kamu simpan untuk dirimu sendiri terakhir kali? Bagaimana bisa sampai di sini? Tuntun berbalik dan melihat Lin Sen, lalu melambai cepat. Lin Sen berjalan mendekat, melihat-lihat, dan pupil matanya sedikit mengerut. Saya melihat kristal hitam di samping ketujuh telur yang tersisa. Itulah yang berubah menjadi energi spiritual terlarang dan menyatu ke dalam badannya. Kristal hitam itu bergetar di bawah tekanan 7 telur dan tidak berani melepaskan sedikit pun energi spiritual terlarang. Seperti halnya siswa sekolah dasar yang dikelilingi sekelompok orang dewasa. Benda ini disebut bintang bencane, jadi menurutku pasti cukup bagus. Lin Sen melangkah maju, meraih kristal hitam itu, menimbangnya beberapa kali, dan tidak dapat menahan senyum, sepertinya aura terlarang ini tidak berguna bagiku, darah dan auraku sendiri terlalu kuat. Aura terlarang itu sama sekali tidak dapat memengaruhiku. Setelah berkata demikian, Lin Sen melemparkan kembali kristal hitam itu seolah-olah sedang membuang sampah. Di zaman di mana siapapun berpotensi menjadi iblis, dia secara tak terduga tidak terpengaruh oleh energi spiritual terlarang apapun. Bukankah ini berarti jika aku berlatih, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Yang lain mungkin khawatir bahwa menyerap energi spiritual terlalu cepat akan mengganggu keseimbangan antara energi spiritual dalam badan dan energi spiritual terlarang, sehingga tidak mungkin menahan bisikan di telinga, dan harus menggunakan berbagai cara untuk membantu berlatih dengan aman. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Bahkan saat dia tidak bahagia, dia dapat dengan sengaja menyerap beberapa energi spiritual terlarang ke dalam badannya. Hei, saya hanya menyerap, tidak berlatih, hanya bermain. Saya hampir lupa, kami masih dalam tahap uji coba. Lin Sen tersenyum dan kesadarannya kembali ke badannya. Di sekelilingnya, sunyi senyap. Putih, atau putih bersih. Setelah beberapa lama, Huo Yunxiang bergumam. Ini menunjukkan bahwa adik laki-lakiku yang masih kecil tidak perlu khawatir dengan risiko disetankan.
Huo Changyu tersenyum dan merasa bahagia. Dewa tahu betapa gugupnya mereka sebelumnya. Saat Lin Shen menyentuh cermin pendeteksi roh, cahaya merah yang kuat meledak. Artinya, dia sangat berbahaya dan dapat berubah bentuk kapan saja dan di mana saja. Jika Lin Shen berada di kota kekaisaran dinasti Yan Agung, berdasarkan hasil tes awalnya, dia pasti akan dibunuh langsung oleh divisi penindasan iblis. Bagaimanapun, divisi penindasan iblis bertindak cepat dan kejam. Lebih baik membunuh seseorang karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Tahukah kau, monster bisa mendatangkan banyak bahaya dan masalah ke kota kekaisaran. Meskipun kota kekaisaran penuh dengan orang-orang kuat, tidak sepenuhnya ada orang lemah di sana, dan ada tingkatan-tingkatan yang jelas. Beberapa praktisi tingkat rendah secara alami takut pada monster-monster itu. Lagi pula, siapa yang ingin hidup dalam ketakutan sepanjang hari? Munculnya divisi penindasan iblis membantu kota kekaisaran untuk membasmi sebagian besar bahaya sejak dini. Divisi penindasan iblislah yang menjaga perdamaian kota kekaisaran. Baiklah, mari kita kembali ke topik. Eksplorasi awal Lin Shen mengungkap warna merah tua, tetapi kemudian, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, warnanya berangsur-angsur berubah. Warna merah perlahan memudar hingga hilang sepenuhnya dan berubah menjadi putih transparan. Ini berarti tingkat bahayanya hampir tidak ada. Kakak, kemarilah dan lihatlah. Lin Shen menyerahkan cermin pendeteksi jiwa kepada Lin Ninger dan berkata, inti dari cermin pendeteksi jiwa ini adalah menciptakan napas yang mirip dengan energi spiritual terlarang untuk membangkitkan hasrat dalam badanmu. Jika tingkat polusimu tidak tinggi, pikiranmu tidak akan terlalu terguncang. Jika tingkat polusi sudah sangat tinggi, aku khawatir itu akan menambah penghinaan atas luka. Lin Ninger mengambilnya, dan saat dia melihat ke cermin, kesadarannya langsung menjadi kabur. 10 napas kemudian, cermin itu mulai memancarkan warna samar. Lebih tinggi dari Lin Shen, tapi lebih rendah dari Huo Changyu dan Huo Yunxiang. Memang, rasanya seperti jatuh ke jurang. Lin Ninger menarik napas dalam-dalam. Proses sebelumnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia tidak dapat pulih dalam waktu lama. Keesokan harinya, aku akan menggunakan cermin roh untuk memeriksa semua tetua dan murid. Huo Yunxiang berkata dengan suara yang dalam, sahabat baikku juga mengatakan bahwa selama warnanya tidak merah tua, itu berarti kondisinya masih bisa dikendalikan. Bagaimana jika warnanya merah tua, tetapi tidak ada tanda-tanda deformasi? Lin Shen tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya pada Huo Yunxiang. Huo Yunxiang terdiam. Di sampingnya, Huo Changyu berkata dengan dingin, jangan omong kosong, bunuh saja dia. Itulah yang kau katakan, tetapi bisakah kau benar-benar melakukannya saat waktunya tiba? Mereka semua adalah manusia yang hidup. Mata Lin Shen tampak serius, misalnya, setelah menjelajahi cermin roh, seorang murid berada pada level merah tua dan berisiko mengalami iblis setiap saat, tetapi sebelum mengalami iblis, dia masih orang biasa. Bolehkah saya bertanya, kesalahan apa yang dia buat sebelum berubah menjadi iblis? Wajah Huo Changyu menjadi pucat. Harus dikatakan bahwa pertanyaan Lin Shen langsung ke intinya. Sekalipun kamu tahu dia akan menjadi iblis, dia tetaplah manusia hidup sebelum dia menjadi iblis. Hanya satu kalimat, kamu akan menjadi iblis dan kemudian membunuh orang. Siapa saja yang bisa bersedia? Siapa yang dapat diyakinkan? Aku sudah berlatih keras dan tidak pernah melakukan hal buruk, tapi kamu bilang aku akan menjadi iblis dan kamu siap mengambil nyawaku. Mengapa? Aku tidak peduli dengan begitu banyak hal. Huo Changyu menggertakkan giginya, kita tidak bisa membiarkan lebih banyak praktisi yang tidak bersalah terkena risiko karena kelembutan hati kita, bukan? Jadi, kamu harus kejam. Lin Shen tersenyum, kakak kedua, kamu berlatih ilmu pedang pembunuh, aku yakin kamu bisa begitu kejam. Kamu harus ingat, bersikap baik kepada seorang praktisi yang akan menjadi iblis berarti bersikap kejam kepada orang yang tidak bersalah. Saat Lin Shen berbicara, matanya berkedip. Dia serius. Di samping, Huo Yunxiang menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, Lin Shen, di usia yang begitu muda, sudah memiliki tanggung jawab dan komitmen seperti itu. Aku, seharusnya bisa melakukannya. Huo Changyu menarik napas dalam-dalam, kemudian tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Kalau begitu, lakukanlah secepatnya. Lin Shen berbalik dan berjalan keluar dari aula,
Aku akan pergi mengumpulkan para murid. Setengah jam kemudian, semua murid dalam dan luar telah berkumpul di alun-alun. Semua orang mendiskusikan apa yang terjadi tadi malam dengan suara pelan, wajah mereka pucat. Jelas saja mereka semua tidak terbiasa dengan malam aneh itu. Sayangnya, mereka harus mengalaminya setiap hari mulai sekarang. Anda harus menekan keinginan Anda sendiri agar tidak terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang. Karena semakin banyak praktisi yang terjerumus ke dalam iblis, malam akan menjadi sangat gelisah mulai sekarang. Setiap praktisi yang dirasuki setan akan bergegas menuju kegelapan dan menjadi bagian dari keanehan. Jangan keluar saat hari masih gelap. Saya khawatir 5 kata ini akan selalu bersama saya mulai sekarang. Semua orang pegang cermin ini dan berkonsentrasi selama 10 tarikan napas. Huo Yunxiang menyerahkan cermin kepada orang pertama dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Murid itu ragu sejenak dan melihat ke cermin. 10 napas kemudian, cermin itu berubah menjadi warna merah terang. Berikutnya, Huo Yunxiang berkata dengan acuh tak acuh. Murid itu merasa lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan menyerahkan cermin itu kepada orang berikutnya. "Kakak, apa yang terjadi?" Murid itu bertanya dengan lembut. Kamu akan mengerti jika kamu merasakannya sendiri." Murid pertama yang diuji menjadi pucat dan merasa lemah sekujur badan. Selama 10 tarikan napas itu, ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang. Di dalam jurang, segalanya dipenuhi keanehan, dan banyak suara-suara kacau berbisik di telinganya, yang hampir membuatnya gila. Untungnya, 10 tarikan napas waktu berlalu dengan cepat. Murid kedua mengambil cermin, ragu-ragu sejenak, lalu mulai melihatnya. Dia memancarkan warna merah tua, lebih dalam dari yang pertama. Huo Yunxiang menyipitkan matanya dan diam-diam mengingat murid ini. Kemudian, yang ketiga, yang keempat. Setelah putaran penjelajahan ini, total murid telah mencapai lebih dari 30 orang, menyebabkan cermin pendeteksi jiwa itu mengeluarkan cahaya merah tua. Di antara 30 murid, ada 2 orang yang jelas-jelas tidak tahan mendengar bisikan-bisikan itu. Suasana di sekitar mereka berubah. Meskipun sangat halus, Huo Yunxiang masih menyadarinya. Saya khawatir kedua orang ini sudah melangkahkan 1 kaki ke ambang demonisasi. Semua murid yang aku tunjuk, ikutilah aku. Huo Yunxiang menunjuk mereka satu persatu, lalu memimpin lebih dari 30 murid ke gunung belakang. Guru, apa yang terjadi? Ya, sungguh misterius. Untuk apa cermin itu? Kelompok murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terlalu menakutkan di sana. Aku tidak ingin mencobanya lagi. Bisikan-bisikan di telingaku semakin kuat. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Benar-benar menakutkan. Mereka membicarakan perasaan mereka sebelumnya. Di depan, langkah Huo Yunxiang menjadi lebih berat. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, bahkan keringat dingin membasahi dahinya. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh mereka semua? Benar saja, beberapa hal mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Di antara 30 lebih murid tersebut, ada satu yang menduduki peringkat 10 besar di sekte dalam. Sisanya adalah wajah-wajah yang dikenal. Inti masalahnya adalah, kecuali 2 orang murid yang akan menjadi iblis, semua orang lainnya tampak seperti orang normal. Dalam kasus ini, bukankah terlalu kejam untuk membunuh mereka semua? Bagaimanapun juga, mereka semua orang yang tidak bersalah. Kakak senior, kenapa bahumu tiba-tiba retak? Pada saat ini, terdengar teriakan kaget dari kerumunan. Jelas saja, salah satu muridnya akan menjadi iblis. Di gunung belakang, Lin Shen dan Lin Ninger berdiri di kejauhan, menyaksikan semua ini. Huo Changyu berdiri di atas pohon besar, memegang pedang ajaib berwarna putih perak, tatapannya acuh tak acuh dan dingin. Tangan yang memegang pedang sedikit gemetar. Jika dia diminta membunuh monster cacat itu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tetapi kebanyakan orang hanya mendekati distorsi dan belum benar-benar mengambil langkah itu. Meski langkah ini tidak dapat dihindari, tekanan psikologis yang harus dihadapi masih sangat besar. Wah, aku bukan iblis, bukan. Bagaimana mungkin aku iblis? Tidak, aku tidak percaya. Suara serak dan keruh terdengar, dan seorang murid jangkung di antara kerumunan tiba-tiba mengeluarkan aura terlarang yang mengerikan, yang sekotor lumpur dan mengeluarkan bau yang menjijikkan. Rasanya ada guntur yang menggelegar di tenggorokannya, membuatnya tuli.
Tiba-tiba sebuah retakan muncul di bahu murid itu, dan kabut hitam keluar darinya. Tampaknya ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam. Proses demonisasinya agak mirip dengan Fan Wei. Dia harus menjadi pejuang fisik. Lin Sen memandang semua ini dengan mata acuh tak acuh. Banyak murid di sekitar berteriak keras dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Berbagai teriakan dan seruan datang silih berganti. Berhenti, Huo Yunxiang berteriak, mengejutkan semua orang yang hadir. Kelompok murid itu secara naluriah berhenti di tempat mereka berada, tidak bergerak sama sekali. Lalu mereka berbalik untuk melihat murid yang sendirian itu. Murid itu telah berubah total menjadi iblis, dan satu-satunya sisa kesadarannya sedang dilahap oleh kegilaan. Yang tersisa hanyalah badan yang terpelintir, hasrat yang terpelintir, dan obsesi yang terpelintir. Meneguk, terdengar suara menelan ludah di lapangan. Seorang murid bertanya dengan suara gemetar, "Ini bukan malam, mengapa seseorang bisa menjadi iblis?" Lin Sen mengangkat kepalanya dan menatap Huo Changyu di pohon. "Kakak kedua, giliranmu." Huo Changyu mengangguk, sosoknya melompat turun dari pohon, tatapan dingin melintas di matanya. Semua orang berisiko menjadi iblis, tetapi lebih aneh di tengah malam. Tuan Muda Sekte, kakak senior Huo. Setelah melihat Huo Changyu, sebagian besar murid menghela napas lega. Cepat singkirkan monster ini, dia sangat menakutkan. Murid lainnya berbicara, dan pedang ajaib di tangannya tak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya hitam. Dia tergagap sedikit, dan pedang di tangannya terus bergetar. Tiba-tiba, dia seperti dikendalikan oleh suatu kekuatan, lalu pedang ajaib itu berbalik dan menusuk ke perut bagian bawahnya. Yang luar biasa adalah bahwa pedang itu menembus daging dan darahnya tanpa menimbulkan bahaya apapun. Tuan Muda Sekte, kau harus membunuhnya dengan cepat. Dia monster, dia aneh, dia makhluk yang tidak menyenangkan. Seluruh darah di badan murid itu terkumpul menjadi pedang ajaib, mengubah seluruh pedang ajaib itu menjadi perpaduan warna hitam dan merah, mengeluarkan bau aneh yang kuat. Dan kemudian badan murid itu mulai mengering dengan cepat, seolah-olah berubah menjadi pohon mahtei. Meski saat itu siang hari, seluruh gunung belakang dipenuhi suasana menakutkan. Pupil mata murid-murid yang lain tiba-tiba mengecil. Adik Zhang, bahkan kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok murid itu berada di ambang kehancuran. Jika Huo Yunxiang tidak ada di sini untuk memberi mereka keyakinan, mereka mungkin sudah melarikan diri ke segala arah sejak lama. Aku bukan monster, aku bukan monster. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi monster? Murid yang tinggi itu akhirnya menumbuhkan kepala kedua di bahunya, yang persis sama dengan kepalanya sendiri. Kedua kepala itu mengeluarkan suara berbisik-bisik yang tidak jelas, seolah-olah dirasuki roh jahat. Kabut hitam pekat dilepaskan dari sekeliling mereka dan menyapu mereka. Keanehan yang datang padamu membuat wajahmu pucat. Kau monster, kau cacat, jadi kau masih monster. Murid lain yang dirasuki setan bergumam pada dirinya sendiri. Keduanya benar-benar mulai berdebat seperti ini, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau kalah. Kamu tidak normal, kamu punya dua kepala. Kaulah yang tidak normal. Kedua murid yang dirasuki setan itu berjalan perlahan bersama-sama. Tiba-tiba, seolah-olah mereka telah mencapai suatu konsensus, mereka berdua tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah 30 orang murid. Senyum aneh terpancar di wajah mereka yang ganas, bagaikan wajah binatang buas. Jadi, kaulah yang tidak normal. Bunuh kalian semua monster. Kedua lelaki itu bergumam dan menyerbu ke arah semua orang dengan kecepatan tinggi. Kaki para murid menjadi lemah, bahkan ada yang malu-malu sampai menangis. Kakak kedua, hunus pedangmu. Lin Sen menghela napas, kamu urus satu, aku urus satu. Oke. Huo Changyu mengangkat pedang ajaibnya, tatapan matanya tajam. Saat berikutnya, pedang itu berkelebat. Murid kurus yang menyerbu itu kepalanya dipenggal oleh pedang. Badannya masih mempertahankan momentum maju, dan dia bergegas puluhan langkah sebelum jatuh ke tanah, memercikkan awan debu. Kamu tidak normal, kamu adalah monster. Tengkorak itu berguling-guling, dan ekspresi aneh dan suram masih tampak pada wajah yang mengerikan itu. Desir, mata Huo Changyu dingin. Dia mengangkat pedangnya lagi dan memotong kepala itu menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, Lin Sen bahkan tidak memanggil Tuntun dan Grid Sage,
dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan monster itu. Hanya butuh 3 atau 2 pukulan saja untuk membuat monster itu menjerit terus-menerus dan dipenuhi luka. Segel Xuanmang. Mata Lin Shen terfokus, dan energi spiritualnya terkumpul dan memadat menjadi segel tangan. Dia menghantamkannya dengan dahsyat, menghancurkan badan monster itu hingga berkeping-keping. Setelah melakukan semua ini, dia perlahan berhenti. Kami ketakutan setengah mati. Tuan Muda Sekte memang sangat kuat. Dengan adanya perlindungan dari Ketua Sekte dan Ketua Sekte Muda, kita tidak perlu takut dengan monster-monster ini. Kami merasa sangat terhormat menjadi bagian dari Sekte Pedang Barat Daya. Murid-murid yang lain semuanya menunjukkan kegembiraan. Akan tetapi, semakin banyak hal ini terjadi, semakin sedih pula ekspresi di wajah Huo Yunxiang. Setelah beberapa saat menarik napas, Huo Yunxiang berkata, "Yuer, aku akan mengambil tindakan untuk menutup ruang ini." Badan Huo Changyu bergetar, dan sedikit ekspresi perjuangan terpancar di matanya. Huo Changyu, yang berlatih ilmu pedang pembunuh dan pernah membantai satu kota tanpa berkedip, ragu-ragu pada saat ini. "Kakak kedua, aku akan bekerja sama denganmu." Lin Shen melangkah maju, menepuk bahu Huo Changyu, dan berkata dengan lembut, "Ini baru permulaan. Mulai sekarang, kamu harus membuat lebih banyak pilihan. Kamu tidak boleh terlalu berhati lembut. Kamu harus selalu mempertimbangkan sudut pandang lebih banyak orang." Murid-murid itu belum menyadari nasib mereka sendiri. Mereka melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, mengapa Anda membawa kami ke sini?" Huo Yunxiang menoleh dan mengangkat tangannya. Pedang ajaib yang memancarkan aura dingin muncul di tangannya. Kemudian, dia mengucapkan kata demi kata, "Seni bela diri tingkat Xuan, Hanshan." Ledakan. Tiba-tiba, beberapa dinding es tebal pecah dari tanah ke segala arah, menutupi area dengan radius ratusan meter. Itu seperti penjara es yang tidak dapat Anda hindari bahkan dengan sayap. Udara dingin dan beku yang bertiup ke wajah Anda dapat membuat darah Anda membeku. Sekelompok murid mula-mula tercengang, lalu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tertawa datar dan berkata, "Guru, apa maksudmu?" Desir. Huo Changyu menundukkan kepalanya, rambut hitamnya menutupi matanya, hanya pedang ajaib berwarna putih perak di tangannya yang menjadi semakin tajam. Iris yang terbuat dari energi pedang bermekaran di mana-mana. Niat membunuh perlahan-lahan meningkat hingga ekstrim. Di sisi lain, Lin Shen memanggil Sang Bijak Agung dan tuntun. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, tetapi setiap kali dia melangkah maju, perasaan tertekan muncul. "Tuan Muda Sekte, kakak senior Lin, kalian. Apa yang akan kalian lakukan?" Teriakan terdengar satu demi satu. Sejak malam berlalu, pencekikan pertama terhadap Sekte Pedang Barat Daya terjadi. Mengapa disebut pencekikan dan bukan pembantaian? Sebab, para pengikutnya itu sudah sangat tercemar dan tinggal selangkah lagi menjadi setan. Kata mencekik akan lebih tepat. Setengah jam kemudian, ketika dinding es menghilang, hanya Lin Shen dan Huo Changyu yang tersisa di lapangan. Tuntun dan Raja Kera tidak berperasaan. Bagaimanapun, mereka adalah binatang mistis dan sulit bagi mereka untuk berempati dengan manusia asing. Mereka hanya peduli pada Lin Shen dan orang-orang di sekitar Lin Shen. "Kakak kedua, bagaimana perasaanmu?" Lin Shen menyeka darah dari wajahnya. Tidak terbiasa. Huo Changyu menundukkan kepalanya, pedang ajaib di tangannya masih tajam dan bersih. Dalam benaknya, teriakan murid terakhir saat terbunuh terus bergema, "Apa hakmu menghakimi kami? Kamu bilang kami akan terdistorsi, apakah kami akan terdistorsi? Bagaimana jika kami membunuh orang yang salah? Bagaimana jika kami membunuh orang yang salah? Ya, bagaimana jika dia membunuh orang yang salah? Tidak apa-apa jika aku membunuh orang yang salah." Jejak terakhir keengganan di mata Huo Changyu berangsur-angsur menghilang. Jika Anda tidak dapat beradaptasi dengan dunia yang kacau ini, Anda akan tersingkir. Cermin pendeteksi roh hanya salah satu sarana deteksi yang paling dasar. Bahkan Li Mufeng dari Biro Penindasan Setan Zhongzu telah mengatakan bahwa cermin pendeteksi roh tidak dapat sepenuhnya akurat dan perlu dikombinasikan dengan cara lain untuk deteksi dan evaluasi bersama. Namun, kapan waktu bisa terbuang sia-sia saat ini? Jangan membunuh, atau bunuh mereka semua. Kalau mereka tidak dibunuh, kalau ada di antara murid-murid itu yang berubah menjadi setan,
itu hanya akan menimbulkan kepanikan dan jatuhnya korban lebih banyak lagi. Jika kita membunuh mereka semua, setidaknya kita dapat menjamin perdamaian sementara. Huo Changyu bukanlah orang yang penakut. Dia selalu bertindak tegas dan penuh semangat. Berkat keberadaan jurus pedang pembunuh, ia pun cepat beradaptasi dengannya. Itu tidak lain hanyalah menghentikan bahaya sejak awal. Tidak bisakah kita biarkan mereka tumbuh dewasa? Huo Changyu melirik mahiat-mahiat di tanah dan berkata dengan tenang, saya hanya berharap setiap orang dapat mengendalikan kesadaran mereka dan tidak begitu mudah melemparkan diri mereka ke dalam pelukaan energi spiritual terlarang. Di kejauhan, Lin Ninger menyaksikan semua ini dengan tenang. Lin Sen menyadari emosinya, dan buru-buru melangkah maju, berkata dengan lembut, kakak, bukankah kamu terbiasa dengan pembunuhan ini? Tidak. Aku hanya tidak tertarik pada siapapun atau apapun selain Xiao Shen. Mata indah Lin Ninger berkedip, jika orang-orang ini berisiko mengalami deformasi, bunuh saja mereka. Tetapi, saudariku, tidakkah menurutmu itu sungguh kejam? Lin Sen takut Lin Ninger tidak akan bisa menerimanya. Tidak, kita semua adalah individu yang mandiri. Bukankah melelahkan untuk berempati kepada setiap orang satu persatu? Ketika kamu lumpuh di Imperial City Square dan aku menyeretmu pulang selama 3 hari, apakah ada yang mengasihani kita dan membantu kita? Lin Ninger berkata dengan nada serius. Pupil mata Lin Sen mengecil, dan dia kembali mengingat masa lalu. Adik yang kurus dan sakit itu berlutut di hadapan Zhao Wuji tanpa ragu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke keluarganya, berjalan ratusan kilometer selama 3 hari 3 malam. Dia begitu lelahnya sehingga dia ingin muntah darah dan bahkan pingsan. Pada saat itu, apakah ada orang yang baik hati? Mungkin, sejak saat itulah hati Lin Ninger berangsur-angsur tertutup. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di dunia, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Asalkan adikku tidak keberatan, tidak apa-apa. Aku takut dia tidak akan menyukaiku, karena telah membunuh orang dengan gila-gilaan. Lin Sen menunjukkan senyum santai. Lin Ninger mendongak, menatap langit, dan bergumam, jika suatu hari nanti, aku berada di ambang deformasi dan bahkan mengancam keselamatanmu, Xiao Shen, berjanjilah padaku, bunuh saja aku, jangan ragu. Kakak, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lin Ninger mengulurkan tangannya dan menepuk dahi Lin Sen sambil tersenyum, tidak, aku serius. Lagi pula, aku tidak ingin berubah menjadi monster jelek seperti itu, aku juga tidak ingin menyakiti Xiao Shen. Ketika mereka berempat berjalan keluar dari gunung belakang, beberapa murid yang belum bubar menyadari ada yang tidak beres dengan suasana. Mengapa tidak ada satupun murid yang mengikuti mereka ke gunung belakang yang kembali? Kelompok murid itu tiba-tiba teringat bahwa ketika kelompok murid itu diuji dengan cermin pendeteksi roh sebelumnya, mereka semua berwarna merah gelap. Mungkinkah warna merah tua melambangkan risiko iblis? Adapun para murid yang dibawa ke gunung belakang, mereka tidak berani berpikir terlalu banyak dan mulai gemetar tak terkendali. Jika memang benar begitu, hal serupa tidak hanya terjadi di Sekte Pedang Barat Daya, 3 sekte adidaya lainnya juga sama-sama gelisah. Untungnya, Sekte Pedang Barat Daya telah mengingatkan mereka sebelumnya, dan mereka telah memproduksi sejumlah lilin pengusir kejahatan terlebih dahulu, yang menyelamatkan nyawa banyak pengikut. Di 3 sekte super lainnya, masing-masing memiliki hampir 100 pengikut yang menyimpang. Mereka menolak mendengarkan dan bersikeras melihat kegelapan. Ketika kau menatap jurang, jurang itu pun akan menatapmu. Demikianlah mereka berubah menjadi monster, bagaikan malam gelap yang menakutkan. Untuk sementara waktu, semua orang di seluruh wilayah timur merasa dalam bahaya. 3 raksasa super lainnya juga memiliki latar belakang dan sarana. Mereka segera menghubungi teman-teman mereka di Zhongzhou untuk mencari beberapa solusi. Segera, mereka memperoleh banyak cermin pendeteksi roh dari teman-teman mereka di Zhongzhou. Kemudian, ada sejumlah deteksi dan pembersihan. Selama risiko merah tua terdeteksi, bunuh tanpa mengatakan apapun. Pada hari ketiga, kapal terbang itu kembali. Chu Hao dan Su Yuwei berjalan turun dari kapal terbang. Kedua lelaki itu tampak menyedihkan, dengan banyak bekas luka di badan mereka, dan jelas bahwa mereka menderita cedera serius. Kakak senior, kakak junior, apa kabar? Lin Sen bergegas melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Chu Hao berdeham dan berkata dengan tenang,
dalam perjalanan ke sini, tetua yang mengemudikan perahu terbang untuk kita tiba-tiba tidak dapat menahan bisikan di telinganya dan menjadi cacat, jadi kita bertarung dengannya. Tetua itu berada di tingkat ke-8 alam roh surgawi. Ekspresi Lin Sen mengembun, bagaimana lukaannya? Beberapa cedera ringan, tidak perlu disebutkan. Chu Biwang melambaikan tangannya, itu hanya tingkat ke-8 dari alam roh surgawi, itu masih dalam kemampuanku, tidak perlu khawatir. Aku tidak khawatir padamu, aku hanya bertanya tentang adik perempuanku. Lin Sen berkata dengan serius. Kalimat ini hampir menyebabkan Raja Chu Bi menderita luka dalam. Kutu kupret, Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Ayo, kita bicara di dalam. Lin Sen memimpin mereka berdua ke halaman. Halaman yang luas itu masih memancarkan bau samar darah. Tadi malam, seorang penatua yang cacat pada malam pertama keluar dari kegelapan dan datang untuk berkunjung. Dia adalah sesepuh di alam roh surgawi tingkat 8 dan juga seorang pendekar pedang yang kuat. Setelah dirasuki setan, ia menjadi kurus kering dan lemah, dengan kepala datar dan lengannya berubah menjadi pedang tajam. Dia bagaikan algojo dalam kegelapan, mencabut nyawa sesuka hatinya. Lin Sen dan Lin Ninger berusaha keras untuk membunuhnya. Oleh karena itu, masih ada rasa darah di pelataran yang belum hilang. Kabar baiknya adalah kekuatan para kultivator di wilayah Dongyuan pada umumnya rendah. Aku telah mengukir beberapa pola spiritual, yang pasti dapat menekan sebagian besar monster. Sekte Lihuo tidak perlu khawatir. Su Yuwei mengeluarkan labu anggur, membuka sumbat gabusnya, dan menyesapnya. Merasakan rangsangan manis dan pedas di mulutnya, jantungnya berangsur-angsur menjadi tenang. Tetapi, ada satu hal lagi yang lebih merepotkan. Su Yuwei mengangkat kepalanya, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Lin Sen bertanya cepat, apa yang terjadi? Dengan munculnya hal-hal aneh, semua orang berisiko menjadi iblis. Namun, kami tidak memiliki cara penyelidikan yang terperinci sekarang. Bagaimana kami bisa mencegahnya? Su Yuwei mengerutkan kening, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya yang cantik jelita. Ini disebut cermin pendeteksi jiwa. Cermin ini dapat mendeteksi tingkat bahaya seorang kultivator saat ini dengan melihat langsung selama 10 tarikan napas. Merah tua berarti sangat berbahaya, dan putih berarti tidak berbahaya. Lin Sen menyerahkan cermin pendeteksi jiwa kepada Su Yuwei. Ini adalah sekumpulan item eksplorasi yang dibawa oleh ketua sekte dari Zhongshu. Tentu saja, ini hanya dapat berfungsi sebagai eksplorasi dasar. Saya tidak berani mengatakan bahwa hasilnya 100% benar. Ini perlu dikombinasikan dengan metode eksplorasi lainnya sebelum kita akhirnya dapat mencapai kesimpulan. Mendengar ini, Su Yuwei mengerucutkan bibir merahnya dengan lembut dan berkata kata demi kata, kita tidak punya banyak waktu. Saat ini, kita punya waktu terbatas, jadi, lebih baik kita membunuh seseorang secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Lin Sen terkekeh, adik perempuan, cobalah saja. Su Yuwei mengangkat sehelai rambut hitam yang jatuh di dahinya dengan tangan gioknya, mengangkat cermin pendeteksi jiwa, dan menatap cermin itu dengan matanya yang indah. Dia sangat penasaran dengan hasil seperti apa yang akan muncul di cermin pendeteksi roh ini. Setelah 10 napas, Su Yuwei tersadar dari lamunannya, sekilas rasa ingin tahu melintas di matanya yang indah, hanya itu. Begitu mudah, bahkan Lin Sen sedikit terkejut. Seketika, cermin pendeteksi roh itu memancarkan cahaya putih bersih. Pada level yang sama seperti diriku. Tidak ada risiko dijelek-jelekkan. Banyak sekali orang yang mengikuti ujian, adik senior, kamu yang paling mudah. Lin Sen mengeluarkan cermin pendeteksi jiwa sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Chu Hao, kakak senior, giliranmu. Apakah itu perlu? Chu Hao menghela napas, sekalipun terjadi hal aneh dan dunia berubah, pengejaranku terhadap kultivasi tidak akan berubah. Lin Sen dengan paksa memasukkan cermin pendeteksi jiwa ke tangannya, kakak senior, berhentilah bicara omong kosong. Chu Hao menatap cermin pendeteksi jiwa. Keringat perlahan-lahan keluar dari dahinya. 10 napas kemudian, mata Chu Hao tiba-tiba beralih. Dia menarik napas dalam-dalam, cermin ini agak aneh. Rasanya seperti, ada ribuan lalat yang terbang di sekitar telingaku. Benar-benar menyebalkan. Cermin pendeteksi roh memancarkan warna samar. Setingkat dengan Huo Changyu. Kakak, ingatlah perasaan ini. Di masa depan, saat kamu berlatih, jangan pernah mencoba mendekatinya.
Begitu kamu tidak tahan dengan bisikan aneh ini, kamu akan benar-benar kehilangan akal dan berubah menjadi monster. Lin Sen tampak serius. Ketika keanehan itu datang, seluruh dunia akan membalikkan pola sebelumnya. Mulai sekarang, bukan tentang siapa yang berkultivasi lebih cepat lebih baik, tapi, itu tergantung pada siapa yang dapat berkultivasi lebih cepat sambil menahan godaan dari energi spiritual terlarang dan tidak menyentuh yang aneh dan tidak menyenangkan. Sampai batas tertentu, lebih penting menekan diri sendiri daripada berlatih dengan cepat. Mudah sekali menjadi iblis bila Anda serakah akan kesuksesan dan terburu-buru maju tanpa berpikir panjang. Saya mengerti. Chu Hao mengangguk. Malam keempat, malam kelima. Di seluruh wilayah timur, korban semakin berkurang. Mereka mulai terbiasa menghadapi malam yang aneh dan berbagai monster. Larut malam, Lin Sen menyalakan lilin untuk mengusir roh jahat, duduk di halaman, dan minum teh sambil berhadapan dengan Su Yuwei. Saya tidak suka minum teh. Apakah Anda punya anggur? Su Yuwei mengernyitkan hidung halusnya dan berkata, ya, ini khusus disiapkan untuk adik perempuan. Lin Sen mengeluarkan sebotol anggur dan menyajikannya seperti sebuah harta karun. Ini adalah anggur yang baik, diseduh dari lusinan ramuan spiritual, dan penuh dengan aroma buah. Su Yuwei mengambil labu anggur itu, menyesapnya, dan ekspresi kepuasan tampak di wajah cantiknya. Fiuh, lumayan juga. Dia mengangguk sambil menyipitkan mata indahnya, dan terlihat jelas bahwa dia merasa cukup puas. Lin Sen menghela napas lega. Asal adik perempuannya merasa puas, itu sudah cukup. Berusaha keras mengumpulkan anggur berkualitas untuknya adalah hal yang berharga. Saya mendapat inspirasi dari mempelajari pola pengusiran setan. Pola pengusiran setan hanyalah pola spiritual tingkat ketiga yang sederhana. Alasan mengapa pola ini dapat dipromosikan secara luas tidak lain adalah karena harganya yang murah. Orang biasa mampu membelinya. Su Yuwei meletakkan labu anggur dan mengeluarkan patung batu dari cincin penyimpanan. Ledakan. Patung batu yang duduk di tanah memancarkan aura yang menakutkan. Sekilas terlihat garang. Ini, apa ini? Lin Sen sedikit terkejut. Patung batu ini terlihat sangat menyeramkan. Bukan apa-apa, hanya patung batu yang diukir asal-asalan. Su Yuwei menatap patung batu yang tingginya lebih dari 10 meter itu dan berkata dengan tenang, saya bosan, jadi saya mengukirnya untuk bersenang-senang. Cek-cek, adik junior, ternyata kamu punya kemampuan seperti itu. Lin Sen menatap patung batu itu dan menggoda, patung batu ini sangat megah, dan, agak mirip denganku. Apakah kamu memahatnya sambil memikirkan aku? Apakah kau mengaku padaku? Su Yuwei menoleh dan menopang dagunya dengan kedua tangan. Di bawah cahaya lilin pengusir kejahatan, wajah cantiknya tampak semakin cantik. Lin Sen mengusap alisnya, adik perempuan, aku hanya bercanda, jangan dianggap terlalu serius, aku tidak tahan. Anda punya keinginan, tapi tidak punya keberanian. Su Yuwei memalingkan kepalanya dan menatap patung batu itu, lalu mengangkat tangannya untuk menguraikan pola spiritual. Mengapa kau menaruh patung batu itu di sini? Lin Sen penasaran. Untuk melindungi sekte dan mengusir roh jahat. Su Yuwei bahkan tidak mengangkat kepalanya, berkonsentrasi mempelajari pola spiritual. Dia menggambar dengan tangan gioknya, membentuk garis spiritual transparan, menghubungkan beberapa pola spiritual bersama-sama, dan akhirnya membentuk formasi pola spiritual. Lin Sen meliriknya dan sangat terkejut. Hampir semua pola spiritual ini mirip dengan pola pengusiran setan. Tapi itu jauh lebih berharga daripada tanda pengusiran setan. Bila diukir bersama dan dihubungkan secara seri, dayanya menjadi 2 kali lipat. Bahkan monster di alam Xuanling tidak berani mendekat. Setelah menyambung formasi tersebut secara seri, Su Yuwei menggoreskannya goresan demi goresan pada patung batu, dan memindahkan seluruh formasi tersebut ke patung batu tersebut. Berdengung. Setengah jam kemudian, patung batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Seperti api unggun di malam yang gelap. Kegelapan benar-benar menghilang secara langsung. Di dalam kegelapan, terdengar beberapa teriakan, seolah-olah ada monster yang ketakutan oleh aura patung batu itu. Baiklah, kau pindahkan patung batu ini keluar gerbang gunung. Mulai sekarang, kebanyakan monster tidak akan berani memasuki sekte ini. Wajah cantik Su Yuwei sedikit pucat. Jelaslah bahwa mengukir seluruh rangkaian pola spiritual ini telah menyedot banyak energinya. Oke, Lin Sen berdiri dan membawa patung batu di punggungnya dengan gerakan cepat.
Cepat keluar. Di dalam kegelapan itu ada sesuatu yang aneh, namun setelah disinai oleh cahaya yang dipancarkan patung batu itu, semuanya mengeluarkan suara gemuruh dan teriakan aneh, lalu mundur jauh ke dalam kegelapan dan melarikan diri bagaikan binatang buas yang melihat obor. Aku ingin tahu berapa banyak monster yang tersembunyi di kegelapan ini. Lin Sen bergegas ke gerbang gunung dan meletakkan patung batu di tanah. Dia menepuk-nepuk debu dari tangannya dan mendesah, banyak praktisi telah berubah menjadi monster, kehilangan akal sehat, dan berjalan dalam kegelapan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke tangan mereka dan dimakan habis. Ah! Pada saat ini, teriakan terdengar dari sekte itu. Itu Su Yuwei. Tanda tanya. Sekilas niat membunuh yang ganas tiba-tiba terpancar di pupil mata Lin Sen. Adik perempuan, apakah terjadi sesuatu? Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan lilin pengusir setan dari cincinnya, menyalakannya, lalu melarikan diri. Jangkauan cahaya yang dapat dipancarkan lilin pengusir setan sangatlah kecil. Lin Sen bahkan dapat merasakan bahwa dalam kegelapan di sekelilingnya, ada banyak sekali binatang buas yang mengintai. Mereka menatapnya dengan saksama. Tidak ada sisi kemanusiaan pada mereka, yang ada hanya kebinatangan. Tampaknya begitu lilin pengusir setan padam, ia akan menerkam dan membunuhmu seketika. Desisan. Lilin pengusiran setan dirangsang oleh beberapa faktor yang tidak diketahui dan terbakar dengan kecepatan yang sangat cepat. Artinya ada terlalu banyak monster yang mengelilingi mereka, siap untuk bergerak. Lin Sen tidak punya waktu untuk terlibat dengan kelompok monster ini. Dia menyalakan lilin pengusir kejahatan lainnya dan berlari kembali ke halaman. Saat dia mendorong pintu terbuka, pupil mata Lin Sen mengecil. Di halaman, lilin pengusir setan telah lama padam, Su Yuwei tidak terlihat dimanapun, dan yang ada hanyalah genangan darah di tempatnya. Kemarahan langsung memenuhi pikiran Lin Sen. Sekilas niat membunuh yang gila terpancar di matanya. Monster macam apa yang menimbulkan masalah? Adik perempuan. Lin Sen berteriak dan melihat sekeliling. Tetapi halaman itu sunyi, tidak ada suara sama sekali. Ada yang salah. Lin Sen tiba-tiba teringat bahwa saudara perempuannya sedang beristirahat di kamar. Kakak, dia tinggal di sebelah. Tadi ada suara berisik banget di sini, apa mereka tidak mendengarnya? Lin Sen menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tetap tenang dan mengamati setiap sudut. Benar saja, dia menemukan banyak kekurangan. Pertama-tama, genangan darah itu tersebar rata di tanah, tanpa tanda-tanda percikan. Kedua, di pelataran, bau amis itu masih tercium lama karena sebelumnya dia telah membunuh sesepuh yang dirasuki setan. Tapi tidak sekarang. Ditambah lagi, lilin pengusir setan di tangannya pun terbakar makin cepat. Lin Sen menyipitkan matanya dan berkata, apakah semua ini ilusi, monster spiritual? Kebanyakan dari apa yang disebut monster spiritual diubah menjadi setan oleh para ahli pola spiritual. Kekuatan mental mereka sangat kuat, dan cara utama serangan mereka adalah menciptakan ilusi. Hehehe, dalam ilusiku, kamu masih bisa begitu tenang, aku benar-benar meremehkanmu. Terdengar suara yang aneh, menggema ke segala arah, darahmu kuat, kau pasti, lezat, biarkan aku memakanmu, hahaha, biarkan aku memakanmu. Suara itu tiba-tiba menyerbu ke dalam pikiran Lin Sen, melekat di dalamnya, dan tidak bisa disingkirkan. Lin Sen merasa seolah-olah jiwanya ditusuk jarum, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia tidak punya banyak cara untuk berhadapan dengan seorang ahli pola spiritual yang berjiwa dan roh kuat. Desir, kabut hitam tiba-tiba menyembul dari kehampaan, sangat aneh dan menakutkan. Lin Sen menyipitkan matanya, mengepalkan kelima jarinya, mengangkat tangannya dan menghancurkan. Namun, tinjunya berhasil menembus kabut hitam tanpa menimbulkan halangan apapun. Kosong. Murid Lin Sen mengecil, dan dia segera menyadari bahwa ini adalah serangan pada tingkat spiritual. Kabut hitam tiba-tiba menusuk alis Lin Sen seperti jarum tajam dan beracun, menyebabkan rasa sakit yang tajam di lubuk jiwa Lin Sen. Pandanganku menjadi gelap dan aku merasa pusing, seakan-akan aku telah dipukul dengan keras. Tuntun, Resi Agung, keluarlah. Lin Sen memanggil mereka secara langsung, bisakah kalian mematahkan ilusi ini? Ilusi. Mata kecil Tuntun mengamati sekeliling, dan setelah melihatnya, dia mengerutkan kening, tak satu pun dari kita memiliki banyak pencapaian di level jiwa. Bahkan jika kamu memanggil kami berdua,
kami tidak dapat banyak membantu. Tidak apa-apa, kamu boleh menerima pukulanku. Lin Sen tidak menyangka mereka benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Senang juga bisa keluar dan menjadi target untuk berbagi beberapa kerusiakan dengannya. Tuntun, sang bijak agung. Jadi kau memanggil kami untuk menerima pukulanmu. Bisakah kamu berhenti bersikap seperti guguk? Ledakan. Dua kabut hitam tajam mengembun di kehampaan lagi. Tuntun dan sang bijak agung menderita kerugian besar. Oh sial, sakit sekali. Tuntun menutupi kepalanya dan melompat-lompat, ini adalah serangan yang langsung mengenai jiwa. Orang ini sangat tangguh. Apakah kamu punya pola spiritual atau sesuatu untuk menghadapinya? Pola spiritual juga bisa berhasil. Mata Lin Sen berbinar, ada beberapa pola spiritual di cincin penyimpanannya. Semuanya diberikan kepadanya oleh Su Yuwei selama kurun waktu ini. Setiap kali Su Yuwei mengukir pola spiritual baru, dia akan memberikannya kepada Lin Sen dengan dalih melakukan percobaan. Saya tidak tahu seberapa ampuhnya, tapi cobalah dulu. Lin Sen tidak sopan dan menerima semuanya. Ini semua adalah pola spiritual tingkat 5 yang berharga. Tentu saja, Su Yuwei akan segera menerobos dan menjadi master pola spiritual tingkat 6. Jika saat itu benar-benar tiba, aku khawatir di seluruh wilayah timur, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya di bidang pola spiritual. Desir, Lin Sen melemparkan 3 pola spiritual sekaligus. Pola spiritual tingkat kelima, pola pembangkit guntur. Pola spiritual tingkat kelima, pola api langit. Pola spiritual tingkat kelima, pola naga air. Tiba-tiba guntur menyambar dengan suara dentuman keras, langsung menerobos kehampaan dan menerangi kegelapan. Di tengah gemuruh guntur bagai deburan ombak samudera, terlihat pula kobaran api yang mengerikan. Api tersebut menyebabkan langit dan bumi berputar terus-menerus dan berderak. Bahkan kubahnya hampir pares seluruhnya. Selain itu, seekor naga air besar melonjak dalam kehampaan, membentuk 3 kekuatan mengerikan yang melanda halaman. Pola spiritual level 5, hehe, tidak akan menyakitiku. Suaranya sangat ceria, seolah tidak menanggapi Lin Sen dengan serius sama sekali. 3 pola spiritual tingkat 5 sangat kuat, tetapi mereka bahkan tidak dapat menghancurkan badan lawan. Hati Lin Sen hancur. Kekuatan monster ini mungkin begitu mengerikan hingga tak terlukiskan. Setidaknya, dia jauh lebih kuat daripada sesepuh alam roh surgawi tingkat 8 yang telah dibunuhnya. Jika lawannya berada di tingkat ke-9 atau ke-10 alam roh surgawi, Lin Sen bukannya tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Tetapi setidaknya Anda harus memiliki badan fisik. Ayo bangkit, kita berikan yang terbaik dan berjuang dengan baik. Aku mungkin tidak akan kalah darimu. Dalam situasi ini, lawan tidak menunjukkan wujud aslinya sama sekali dan hanya bertarung dengan ilusi, membuat Lin Sen tidak berdaya. Swiss, Swiss, Swiss. Kabut hitam pekat tiba-tiba datang dari kehampaan dan mencabik-cabik naga guntur, api, dan air. Kabut hitam itu seperti paku baja, tiba-tiba menusuk jiwa Lin Sen. Wajah Lin Sen menjadi pucat, dan dia menutupi dadanya dengan tangannya, wajahnya sepucat kertas. Lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Pukulan itu bukan datang dari badan, tetapi dari jiwa. Serangan lawan terlalu misterius, membuatnya mustahil untuk dilawan bahkan jika seseorang ingin melawan. Lin Sen, dia akan membuat kita kelelahan sampai mati. Tuntun juga tampak kesal. Sebagai saudara dekat Lin Sen, dia telah menerima beberapa pukulan keras demi Lin Sen. Sekarang dia hanya merasa pusing dan tidak tahu arah mana timur, barat atau utara. Di sisi lain, sang bijak agung pun tidak enak badan. Dibandingkan dengan Tuntun, dia lebih kuat fisiknya, tapi jiwanya yang jadi kelemahannya. Serangan demi serangan menusuk ke dalam jiwa, menyebabkan sang maha bijak memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya kesakitan, meninju dengan ganas ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Angin tinju kencang dan gelombang udara melonjak. Sayangnya, itu tidak berhasil. Hehehe, jangan melawan lagi, biarkan aku menelanmu dan mengisimu kembali untukku. Hanya cibiran yang terdengar. Sebuah tangan berdarah besar mengembun di dalam kehampaan, dengan bau amis datang ke arahnya, dan mencengkeram Lin Sen dengan berani. Segel Xuanmang. Lin Sen tentu saja tidak akan duduk dan menunggu kematian. Tatapan dingin melintas di matanya, dan energi spiritual yang mengerikan dan bergejolak berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap,
Itu dipadatkan menjadi cetakan kepalan tangan dengan cahaya yang cemerlang. Jejak tinju ini terbentuk dari kompresi energi spiritual yang kaya dan melesat langsung ke telapak tangan yang berdarah. Puci, segel Xuanmang bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan pada saat berikutnya, hal-hal aneh terjadi lagi. Telapak tangan yang berdarah itu langsung hancur, tetapi hanya butuh beberapa saat untuk memadat lagi. Dunia ini penuh ilusi, ini adalah ruang spiritual para monster. Ketika Anda berada di wilayah orang lain, tentu saja merekalah yang memiliki keputusan akhir. Setelah telapak tangan berdarah itu berkumpul lagi, mereka mencengkeram leher Lin Sen dengan kecepatan kilat dan mengangkatnya. Retakan, telapak tangan berdarah itu terus meningkatkan kekuatannya, seolah ingin mencekik Lin Sen sampai mati. Apa kau marah? Kau tahu, aku bahkan lebih marah. Aku berlatih keras setiap hari, mengapa dunia berubah begitu tiba-tiba? Mengapa aku menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu? Aku benci itu. Wajah terdistorsi muncul di depan Lin Sen. Wajahnya masih samar-samar menyerupai manusia. Ia adalah seorang lelaki tua dengan kulit yang sangat pucat. Namun, seluruh wajahnya berubah bentuk, dan aura kematian terpancar dari seluruh badannya. Wajah pucat dan terdistorsi itu ditekan tepat di depan Lin Sen. Dari mata itu, terlihat kebencian, kebrutalan, dan niat membunuh yang tak berujung. Aku ingin memakan daging dan darahmu. Aku ingin memakanmu, darahmu dapat membantuku menjadi lebih kuat. Di malam ini, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Hehehe. Ketika dia mengatakan bagian terakhir, wajah yang terdistorsi itu menyeringai lagi. Kulit di wajahnya yang pucat berkerut, tampak sangat aneh. Desir. Pada saat itu, sebuah tanaman merambat datang bagai kilat dan menusuk muka. Tak berguna, tak berguna. Wajahnya tertusuk dan hancur, tetapi dalam sekejap, ia memadat lagi. Pada saat yang sama, telapak tangan berdarah itu menjadi lebih kuat, seolah-olah ingin mencekik Lin Sen sampai mati. Wajah Lin Sen menjadi pucat, dan dia mencoba membuka telapak tangan yang berdarah itu dengan tangannya, tetapi dia tidak menangkap apapun. Lin Sen, dia menyerang jiwamu. Pertahankan Yuan dan kesatuanmu dan usir monster ini. Melihat itu, Tuntun pun meraung. Lagi pula, dia berpengetahuan luas dan berpengalaman, dan dia menganalisis situasi Lin Sen dalam sekejap. Lin Sen hampir tercekik oleh tangan ini. Pupil matanya mengembun, matanya terpejam rapat, dan dia tiba-tiba memasuki ruang kesadaran. Benar saja, sesosok badan yang terbungkus kabut hitam berdiri di depan. Aku benar-benar membiarkanmu menemukan wujud asliku. Sosok itu tampaknya tidak memiliki substansi, hanya kabut hitam, yang mengeluarkan suara tawa aneh, yang sangat kasar. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Kekuatan mentalmu terlalu lemah. Kau tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Mati! Lin Sen berteriak dan meninju ke depan. Kemarahannya terlampiaskan sepenuhnya pada saat ini. Desir. Namun, kedua sosok itu kembali berpapasan. Kabut hitam menghilang dan kemudian mengembun lagi, dan seluruh prosesnya sangat terampil. Binatang buas yang terperangkap dan masih bertarung. Sungguh menyedihkan, tapi aku menyukainya. Aku suka melihat mangsa sepertimu, yang tidak mau mati. Aku suka melihat ketakutanmu, kengerianmu, dan keparehanmu. Kabut hitam itu tertawa melengking. Ledakan. Black Mist mengangkat tangannya dan menamparkan Lin Sen, membuatnya terpental. Kemudian, dia muncul di hadapan Lin Sen dengan aneh, mencekik lehernya dengan satu tangan, dan memukulnya dengan liar dengan tangan lainnya. Bang, bang, bang. Setiap pukulan menghasilkan suara tumpul. Di bawah serangan terus-menerus ini, Lin Sen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Rasa sakit yang hebat tidak hanya datang dari jiwa, tetapi juga dari badan. Monster ini sungguh aneh. Lin Sen terlempar keluar dan jatuh jauh. Seluruh badannya gemetar dan berusaha berdiri sedikit demi sedikit, tetapi dia merasa tidak punya banyak kekuatan. Ketika Lin Sen menyelidikinya dengan saksama, dia bahkan lebih terkejut lagi. Setiap kali lawan bertarung dengannya, kekuatan dingin akan disuntikkan ke dalam badannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan-kekuatan ini mulai menjadi gelisah di dalam badan, seolah-olah ingin menelan seluruh darah badan. Lin Sen, sosok Tuntun dan Sang Bijak Agung muncul jauh di dalam kesadaran Lin Sen, dan mereka amat cemas. Saya ingin membantu, tetapi tidak berhasil. Kau benar-benar
ingin menyelamatkan tuanmu. Kabut hitam itu mengeluarkan suara mengejek, perlahan mengangkat tangan, dan meraih ke depan. Saat berikutnya, Tuntun dan Sang Bijak Agung terjerat erat oleh tentakel hitam dan tergantung di udara. Itu masih merupakan sarana untuk menyerang jiwa. Lin Sen tampak pucat dan kuyu. Di bawah serangan lawan yang berisi begitu banyak hal aneh, dia hampir tidak dapat bertahan. Pada saat ini, di ruang ilusi, telur ketiga tampaknya merasakan sesuatu dan mulai gemetar sedikit. Aura spiritual yang mengerikan menyapu dan mekar dari dalam. Tampaknya dia ingin membantu Lin Sen. Batu kristal hitam itu langsung bergetar bagaikan seekor tikus yang melihat kucing, lalu meringkuk di sudut, tidak berani bergerak. Tepat saat telur ketiga hendak pecah, Lin Sen perlahan bangkit dari tanah. Dia tidak mau menerimanya, dia belum menyerah. Lengan naga hitam, Lin Sen meraung dan dalam kemarahannya, dia langsung menggunakan cara terhebatnya. Lengan naga hitam ini memiliki banyak fitur aneh. Contohnya, ketika Tuntun pertama kali melihat lengan naga hitam, ia begitu takut hingga wajahnya pucat pasi, seolah-olah ia telah melihat musuh bebuyutannya. Itu adalah ketakutan yang tertanam sangat dalam di tulang. Pada saat kritis, Lin Sen tidak tahu apakah trik ini akan berhasil atau tidak. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasi. Saya berharap lengan naga hitam ini dapat menghilangkan ilusi itu. Ledakan. Seluruh lengan hitam Lin Sen memancarkan aura seperti naga. Niat membunuh yang mengerikan tengah menyapu sekelilingnya, mengembun menjadi angin kencang yang membubung ke atas sekujur badannya inci demi inci dan terus-menerus disuntikkan ke dalam dunia ilusi ini. Dunia yang terbuat dari ilusi benar-benar mulai retak. Mustahil. Suara tajam datang dari kabut hitam. Bagaimana kau bisa menghancurkan kekuatan mentalku? Ini benar-benar mustahil. Kau hanya seekor semut di tingkat kelima alam roh surgawi, seekor semut. Setelah raungan itu, suara itu juga menyadari bahayanya dan mulai berteriak. Mata Lin Sen berbinar, lengan naga hitam ini sungguh memiliki efek ajaib. Bahkan ilusi pun dapat dipatahkan. Lin Sen meninju ke depan, tatapannya dingin saat dia menatap sosok gelap berkabut di depannya. Kabut hitam itu ingin melarikan diri dan bergerak ke kiri dan kanan dengan panik dalam upaya menghindari serangan itu. Tetapi, bagaimana Lin Sen bisa membiarkannya lolos begitu mudah? Puci, pukulan itu akhirnya mendarat di kabut hitam. Tiba-tiba, bagaikan es dan salju yang berhadapan dengan terik matahari, kabut hitam itu meledak menjadi asap putih dan mulai mencair dengan cepat. Monster itu menjerit kesakitan dan berusaha mahtei-mahteihan untuk melepaskan diri dari ilusi ini. Kesadaran Lin Sen kembali ke badannya, dan ilusi di sekitarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan akhirnya gerbang gunung muncul kembali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berada di luar gerbang gunung selama ini dan tidak pernah pergi. Bersambung.